PPh 21-nya Ya. itu dibebankan ke APBN atau APBD begitu, dalam artian ya dibayarkan oleh negara Ya. dengan jumlah-jumlah yang sudah diatur oleh undang-undang begitu ya, sehingga itu juga yang kemarin juga memicu protes publik begitu ya, karena di saat yang bersamaan juga Kementerian Keuangan misalnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pajak yang memicu pertanyaan publik begitu, kritik publik, sehingga saya rasa memang soal tunjangan dan gaji anggota DPR tadi, fasilitas-fasilitas yang dimiliki ini harus dievaluasi secara total begitu ya, termasuk misalnya anggaran-anggaran lain terkait dengan kinerja DPR itu sendiri. Oke, balik ke Bung Didi, gagasan untuk mengefisienkan anggaran yang ada di DPR kira-kira berdasarkan pengalaman Anda 3 periode di DPR yang bisa Anda berikan kepada teman-teman yang sekarang ada di DPR, bagaimana Bung Didi? Saya kira usul yang baik ya sampaikan Presiden Prabowo, Ketua Umum Partai Demokrat dan seluruh Ketua Umum Partai yang mendukung. Tentu efisiensi dan efektivitas anggaran harus dilakukan ya. Mengingat kembali lagi bahwa situasi masyarakat yang masih banyak masyarakat yang masih sulit ya. Tentu kepekaan ini harus dilakukan, dan saya yakin kawan-kawan di DPR banyak yang sepakat dengan ide efisiensi ini, tetapi dilakukanlah dengan sebaik-baiknya ya, termasuk moratorium perjalanan-perjalanan yang tidak perlu ya, perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dan lain-lain, itu yang disampaikan Presiden Prabowo saya kira bagus ya. Dan ini kan isu rumah jabatan ini yang sebenarnya ini ya, kenapa nggak rumah itu segera diperbaiki saja ya, daripada rumah itu rusak, rumah itu bocor, rusak, kan bisa digunakan yang seperti saya katakan tadi, jadi aspirasi bagi dapil dan seluruh rakyat, kan biarkan ya, kasihan itu rumah pos Ulu Jami ya. Ini kan juga bagian dari efisiensi anggaran terkait diskusi kita pada hari ini ke rumah, tapi ke anggota DPR. Saya kira rumah itu diaktifkan lagi. Toh bagi anggota-anggota DPR dari daerah yang banyak sekali akan berguna rumah itu ya. Rumah yang ada itu akan sangat berguna menurut hemat saya. Jadi sepakat saya yang disampaikan Bapak Presiden dan para ketua umum partai untuk mendukung ini suatu langkah yang baik, berarti ada perbaikan dan keinginan yang baik untuk mendengarkan protes dan aspirasi masyarakat. Oke, baik. Tapi ada satu hal lagi yang perlu dipastikan nih Mbak Almas. Kalau kemarin bicara soal evaluasi tunjangan DPR ini, kalau kata-kata evaluasi maksudnya ini dihapus, kalau menurut Mbak Almas nih ya, baiknya dihapus, dikurangi, atau hanya diganti saja nomenklaturnya atau nama pos anggarannya? Iya, kalau dihapus rasanya sulit ya, karena kalau kita tahu kan memang komponen take home pay anggota DPR itu lebih banyak ya di tunjangan. Gaji pokoknya kan kecil, bisa dibilang ya kecil lah untuk jabatan sebagai anggota DPR, bahkan pimpinan sekalipun begitu ya. Sehingga rasanya yang perlu dilakukan adalah perampingan itu tadi. Misal terkait dengan tunjangan perumahan 50 juta per bulan begitu ya, per bulan loh, bukan per tahun begitu. Kalau dikali 1 tahun saja 50 juta sudah berapa dikali 5 tahun, ini kan yang menjadi pertanyaan publik. Dan di sisi lain kita dihadapkan pada sikap flexing begitu ya anggota DPR yang banyak mempertontonkan betapa mereka sebetulnya punya rumah yang sangat mewah begitu. Tidak hanya satu rumahnya, punya rumah kedua, punya rumah ketiga dan segala macam gitu. Sehingga yang menjadi pertanyaan publik ketika sudah punya rumah seperti itu, ada juga komplek perumahan DPR, kenapa harus ada tunjangan yang cukup besar 50 juta per bulan begitu. Dan kalau tadi disebut perumahan DPR, ini kan memang kemarin anggota DPR banyak yang menyebut bahwa ini perumahan sudah tidak layak ya. Nah ini juga sebetulnya upaya untuk merehabilitasi, merenovasi rumah ini kan sudah ada. Tapi yang terjadi kemudian yang sempat ramai juga beberapa tahun lalu ya, ada dugaan korupsi di situ begitu kan. Jadi memang ya di sini problemnya tidak hanya terkait dengan
dengan tunjangan rumah yang besar ya, tetapi kegagalan menjaga rumah yang sudah disediakan oleh pemerintah begitu. Walaupun lokasinya di Kalibata ya, disebut cukup jauh dengan kantor di Senayan dan segala macam. Tapi ya bersikap empati lah. Hari ini juga banyak pekerja di Jakarta yang rumahnya juga jauh, tetapi mereka masih bisa hadir ke kantor begitu ya, bekerja dari pagi sampai malam, dan itu dilakukan setiap hari begitu. Kenapa kemudian anggota DPR tidak bisa melakukan hal yang sama begitu? Hal serupa. Nah, satu lagi ya yang menarik juga untuk kita jadikan bahasan. Ada juga uang pensiun DPR. Katanya publik ini protesnya kerja cuma 5 tahun, negara bisa membayarnya seumur hidup. Sampai detik ini saya juga akan tanya ke Bung Didi kalau begitu sebagai mantan anggota parlemen. Apakah Anda juga masih menerima uang pensiun, Bung Didi? Ada pensiun sejumlah 3 juta yang memang kita harus terbuka ya, itu 3 juta silakan. lebih ya, 3,5 kalau nggak salah saya lupa, itu seumur hidup untuk DPR. Ya, saya serahkan pada masyarakat, keinginan masyarakat apa saya hormatin ya. Kalau memang itu harus di stop ya nggak ada masalah buat saya. Ya saya kira kalau memang kita serahkan ke masyarakat. Nah ini masih lama nggak saya bicara? Iya silakan Bung Didi. Ada hal kecil yang tapi bisa jadi hal bermasalah, bagaimana kepekaan anggota dewan ya. Ini mohon maaf kawan-kawan di DPR, ini sejak zaman saya juga dulu ya. Ini hal kecil, kadang-kadang kehormatan kita saya kira bukan dinilai dari tampilan kita flexing ataupun tampilan-tampilan sederhana nih. Mohon maaf mungkin ada yang marah teman-teman. Saya tidak pernah menggunakan mobil yang nguing-nguing, apa namanya sirene. Saya kenal dengan Bung Didi sejak lama. Memang saya saksikan kalau Bung Didi sejak awal saya nggak mau. Mohon maaf kawan-kawan ya, itu saya kira akan kesannya kita makin jauh dari rakyat. Kalau di Jakarta pun bikin macet jalanan, ini hal kecil tapi peka. Karena masyarakat suka bisikin saya ya, karena kita turun, ini anggota dewan yang bikin macet segala. Sorry teman-teman, janganlah itu. Ini banyak hal lain juga. Hal-hal yang peka. Bukan nggak boleh nguing-nguing tadi ya, sirene bukan nggak boleh. Dalam tugas-tugas tertentu, rombongan dan lain-lain, atau tugas harus rapat cepat silakan. Tetapi untuk kedapil kan ini saya nggak pernah ya. Kita rasanya harusnya kita merasa ada yang masyarakat itu ada rasa kebencian, kemarahan dalam hati masyarakat, kita harus bisa merasakan. Kita hindari itu saya kira ya. Jadi apalagi flexing, mohon maaf ya. Saya sebenarnya anggota DPR dari dengan segala kerendahan hati dari yang lumayan berada ya. Saya bisa aja flexing dan sebagainya. Tapi bisa melakukan dari awal saya ini. Jadi saya mengimbau kawan-kawan, karena saya cinta pada kawan-kawan di DPR dan cinta pada masyarakat, hal-hal yang sekecil apapun dihindarilah ya, apalagi situasi sekarang. Kalau negara kita udah maju kayak parlemen Skandinavia dan lain, padahal mereka sederhana juga ya. Ya silakan joget-joget dan sebagainya. Joget itu hal yang wajar sebenarnya, bukan hal yang salah. Tetapi lihatlah timingnya menurut saya, lihat timingnya. Karena kita kan ini wakil rakyat ya. Kita ingin dicintai oleh rakyat dan kita ingin mencintai segenap rakyat Indonesia. Jadi saya kira dari hal yang kecil-kecil sampai hal flexing di sosial media dan lain-lain, janganlah sebaiknya. Karena kita menyerahkan diri kita untuk negara ya, untuk negara ini. Terakhir saya ke Mbak Almas. Lalu Mbak Almas, bagaimana menurut Anda membuat kinerja DPR terutama penggunaan uang negara ini bisa lebih akuntabel, bisa lebih transparan dan diketahui publik, terutama soal produktivitas DPR juga yang harus dipertanggungjawabkan, mengingat tadi anggaran yang dikeluarkan juga tidak sedikit untuk DPR. Iya, saya rasa apa yang terjadi hari ini Mas, bagaimana publik memberikan kritik yang keras begitu ya kepada DPR yang anggaran tunjangannya naik, kemudian juga kinerjanya dipertanyakan dan lain-lain. Ini adalah pembelajaran yang penting sekali. Ini sudah tidak lagi anggota DPR memang harus berubah. Bahkan tidak hanya anggota DPR, tapi seluruh pejabat kita. Karena yang menunjukkan gaya hidup mewah, kemudian yang mendapatkan fasilitas kelas atas begitu. Ini kan bukan hanya anggota DPR, tapi juga pejabat-pejabat kita di eksekutif begitu ya. Kemudian juga komisaris BUMN dan lain-lainnya. Sehingga memang ini saatnya untuk berbenah. Ini publik itu sedang menunjukkan bahwa suara publik itu tidak hanya di 5 tahunan sekali di kotak suara, tetapi kita bisa mengkritik anggota DPR kita, dan bahkan ini sudah ada arahan dari partai politik non-aktif ya, meskipun ya non-aktif itu tidak dikenal juga di Undang-Undang MD3. Tapi kalau memang serius ya evaluasi anggota DPR-nya, request untuk dilakukan PAW begitu ya.
Kemudian untuk meningkatkan akuntabilitas, sebetulnya di era teknologi digital sekarang rasanya ada banyak sekali cara yang bisa dilakukan oleh DPR. Website DPR itu kan sudah ada sebetulnya, maksimalkan. Dan ini kan kritik sebetulnya tidak hanya terkait dengan anggaran DPR ya, tetapi juga terkait dengan fungsi legislasi itu sendiri. Ada banyak sekali catatan dari publik ketika DPR membahas satu undang-undang, tidak hanya satu sebetulnya, ada banyak undang-undang yang kemudian mengenyampingkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel begitu. Bahkan kita tidak dapat mengakses misalnya draft dari undang-undang itu yang mana. Dan ketika publik menyampaikan kritik, nanti dijawab, oh itu draft yang lama. Ini kan lucu sebetulnya. Kalau agar tidak ada kesalahpahaman di publik, ya sajikanlah informasi terupdate yang bisa diakses oleh DPR, oleh publik begitu ya, terkait dengan kerja-kerjanya DPR begitu. Fungsi legislasinya, kemudian hasil pengawasan, kunker tadi misalnya yang banyak dibahas, baik itu ke dapil, kemudian ke luar negeri dan segala macam. Laporannya itu kita bisa akses di mana, dan tentu saja laporan yang diharapkan publik itu kan tidak hanya selembar dua lembar yang menjelaskan oh hari ini pergi ke sini agendanya ini begitu ya, tapi apa hasilnya? Ya kita kan harus bicara hasil. Kalau sekedar misalnya kunjungan ya kenapa tidak dilakukan desk study aja begitu? Kalau saya berpikir ini memang harus immediate, harus sesegera mungkin diimplementasikan supaya juga publik bisa bukan hanya terpuaskan, tapi juga bisa memaklumi kondisi-kondisi yang terjadi saat ini, terutama jika anggota DPR-nya juga bisa lebih bersahaja, lebih bisa berempati mengikuti perkembangan publik saat ini. Terima kasih PLT Ketua Koordinator ICW, Mbak Almas Syafrina, dan juga mantan anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Bung Didi Irawadi Samsudin. Terima kasih sekali lagi Bung Didi telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu, sampai jumpa lagi Bung.
Ngantuk Kita singkat bang. Hah? Backgroundnya pas ada di diri aja. Ya udah langsung ngomong doang kan. Padahal bagus sih kalau ada